Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo research people, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di podcast LPPN Unwim, sebuah podcast yang diproduksi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Winaya Mukti. Pada kesempatan video kali ini, saya tidak sendirian. Wah, tamu saya kali ini spesial sekali ya. Saya kedatangan seorang dosen cantik dan juga elegan, Ibu Dr. Insinyur Eli Rosmaria, MSI. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Hai. Oke, hai. Nah, pada kesempatan video kali ini, mungkin kita bisa bagi menjadi dua sesi ya Bu ya. Sesi yang pertama kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Eli, mengorek-ngorek sedikit tentang Ibu Eli, latar belakangnya seperti apa dan sebagainya. Dan sesi yang kedua kita akan mengobrol terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari kacamata Wakil Rektor 3, seperti itu mungkin Ibu Eli ya. Baik, kita mulai saja Bu Eli. Mungkin saya dan juga research people ingin mengetahui background dari Ibu Eli ya. Ibu Dr. Eli itu asalnya dari mana dan bagaimana sih ceritanya bisa terjun dalam tanda petik ke Universitas Winaya Mukti. Mangga Ibu. Ibu asalnya dari mana Ibu? Kalau boleh tahu. Oke, selamat siang nih. Teman-teman semua nih, perkenalkan saya Eli Rosmaria. Kira-kira menurut Pak Bayu saya orang mana nih? Kita tebak-tebakan. Oke, kita tebak-tebakan ya. Orang Sumatera Utara, betul Ya, tidak? betul sekali. Oh betul, oh Tapi iya. saya NKRI. Ya, saya orang Sumatera Utara, tapi saya lahir di Jakarta. Oh, lahir di Dan Jakarta. saya sudah lama sekali tinggal di Bandung. Jadi sudah lebih tersundaan ya. Oh gitu. Orang Sumateranya udah nggak kelihatan. Iya. Jadi, Oke. Jadi sudah terjawab ya, asalnya dari Sumatera Utara dan lahir di Jakarta ya Bu ya? Ya. Tapi lama di Bandung. Oke, Bu Eli boleh diceritakan sedikit masa sekolah Bu Eli itu seperti apa? SD di mana, SMP dan sebagainya. Mangga Ibu. Wah, kalau diceritain dari SD, karena saya suka berpindah-pindah mengikuti gitu. orang tua. Mhm. Orang tua saya PNS, jadi saya pindah-pindah dari sejak Jakarta lahir, sempat pindah ke Kalimantan, Oh. kemudian SD-nya juga saya habiskan di Surabaya. Mhm. Dari Surabaya saya ke SMP, langsung masuk SMP 5. Mhm. Waktu itu kelas 3 SMP dari Surabaya ke Jakarta, ke Bandung. Nah, sejak itulah saya tinggal di Bandung. Jadi dari tahun 77 saya sudah tinggal di Bandung. Mhm. Disitulah saya tidak ikut pindah-pindah lagi dengan orang tua saya karena memang kebetulan orang tua saya sudah jabatan terakhir itu ada di Jakarta. Mhm. Jadi saya tinggal di Bandung. Kemudian secara tidak sengaja saya masuk tahun 81 itu masuk ke Fakultas Pertanian. Cita-citanya sih pengen jadi dokter kan. Oh, cita-cita Tapi ternyata jauh ternyata gitu ya. Mhm. Akhirnya mencroknya di pertanian dan sekarang jadi dokter hama. Oke. Dokter hama. Dokter hama ya. Nah, itu asal muasalnya. Jadi tahun 81 saya masuk di pertanian. Di lulus Universitas Pajajaran. Oh, di Unpad. Dari di situ saya diterima, kemudian tahun 86 saya lulus dan tahun 88 ini kebetulan sekali saya diajak teman. Sama katanya mau jadi dosen nggak katanya gitu. Oh, oke. Dan kebetulan waktu sejak tahun 83 itu saya sudah asistensi. Oh, asistensi. Asistensi di Unpad ya, di Faperta. Itu kebetulan saya di laboratorium kimia. Jadi di situ saya asistensi. Kebayang sama saya waktu itu saya dibayarnya hanya 20.000 satu bulan tuh. Tapi bagi mahasiswa saat itu, waduh, gede sekali tuh duit 20.000. 20.000 tahun 83 itu besar nggak Bu ya? Gede banget. Gede banget ya? Karena satu buah tahu harganya Rp5. Gorengan ya itu. Oh, gorengan satu piece-nya Rp5 waktu itu ya? Waktu saat itu. Oke. Nah, sejak itulah saya pikir ada pendaftaran nih di Kopertis waktu itu. Koordinator perguruan tinggi swasta. Saya pikir saya coba-coba aja deh. Tahun 86 dan ternyata lulus tahun 86, saya pendaftaran tahun 88 menjadi seorang PNS dan diterima. Tahun 88 saya diterima CPNS dan ditempatkan pertama kali di APT, Akademi Pertanian Tanjung Sari. Oke. Itu tahun 88. Tapi waktu itu baru berganti dari APT menjadi Sekolah Tinggi Pertanian Tanjung Sari. Oh, STPT ya Bu ya, betul. Itulah pertama kali saya diangkat menjadi CPNS dan ditempatkan di Unwim ini. Oh, oke. Berapa tahun tuh Kang? 88 nih. 88 sekarang 36 ya?
Iya betul. 36 tahun. 36 tahun. Saya sudah tinggal di Tanjung Sari. Sudah tinggal di Tanjung Sari, sudah menetap ya di Tanjung Sari dan sudah menjadi Sunda ya Bu ya? Ya, betul. Nah Jadi, setelah itu ya? 88, 90, tahun 90 saya harus S2. 90. S2 dan saya mencoba melamar ke IPB dan diterima di Bogor. Nah itu saya pindah jurusannya, kalau itu waktu itu agronomi tentang budidaya, saya beralih ke entomologi. Entomologi itu tentang ilmu hama. Hama tanaman. Hama tanaman. tahun 90 kemudian lulus balik lagi ke sini dan sejak saat itulah saya fokus saya adalah di ilmu hama tanaman. Sampai akhirnya saya tahun 2008 masuk lagi S3 karena persyaratan kita harus lulus S3 ya. Kemudian saya lulus menjadi seorang doktor ilmu hama tanaman. Menjadi seorang dokter ilmu tanaman ya, yang sebelumnya hama, khusus ilmu hama. Ilmu hama, ilmu hama tanaman ya. Yang sebelumnya Ibu Dr. Eli itu bercita-cita menjadi dokter, tapi tidak kesampaian, akhirnya menjadi dokter ilmu hama tanaman. Oke, luar biasa sekali. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit personal ya Bu ya. Apakah menjadi dosen itu passion Ibu dari awal atau bagaimana Bu? Kalau passion kayaknya bukan ya. Oh bukan ya? Cita-cita juga bukan, karena cita-cita pertama saya itu adalah menjadi seorang dokter. Dokter tadi ya sudah sebutkan. Karena barangkali ini adalah suratan takdir. Takdir, karena memang dari saya di tingkat 2 di Faperta Unpad itu sudah menjadi seorang asisten. Dan saya kebetulan hubungan baik saya dengan para dosen di Faperta itu amat sangat baik, sehingga barangkali ya saya pikir kenapa tidak ya saya menjadi seorang dosen. Nah sejak itu saya concern di menjadi seorang dosen, menjadi seorang pendidik. Oke, baik. Oh, jadi dijalani aja mungkin gitu ya Bu ya? Dinikmati. Sampai akhirnya keterusan sampai sekarang. Betul sekali, nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang. Baik. Nah, sekarang Ibu diamanahi sebagai Wakil Rektor 3 ya, bidang kemahasiswaan dan juga alumni ya, betul ya Bu ya? Ya. Betul. Sebelum menjadi Wakil Rektor 3, Ibu diamanahi sebagai apa dulu Bu? Sebelum jadi Wakil Rektor 3, sebetulnya sepanjang saya bekerja di UNWIM, saya sebagai dosen biasa. Oh, dosen biasa? Biasa, tetapi pernah dipercaya oleh almarhum Pak Musli menjadi kepala laboratorium. Oh, pernah menjadi kepala laboratorium. Itu saya tidak memegang jabatan apapun, saya hanya concern sebagai dosen. Kemudian tahun 2020 saya kita membentuk satu lembaga baru, lembaga kerjasama dan tentang kemahasiswaan ya, terkait kemahasiswaan. Nah di situ LKPKM. Nah, di situ saya menjabat sebagai kepala biro. Situ, dan disitulah saya membina kerjasama dan karir mahasiswa. Sejak itulah saya memegang tampuk pimpinan, dan ternyata seiring sejalan dengan berkembangnya Universitas Winaya Mukti, sehingga dibutuhkan adanya satu wakil rektor yang membantu pekerjaan Pak Rektor untuk membenahi tentang kerjasama LPPM dan kemahasiswaan. Maka dibentuklah tanggal 8 Mei 2024 kemarin saya menjadi Wakil Rektor 3. Jadi sebetulnya ini adalah sejarah pertama ya, kita mempunyai Wakil Rektor 3. Oh iya, betul. Biasanya itu semua dikerjakan oleh Wakil Rektor 1. Wakil Rektor 1 ya. Oke, baik. Barangkali dulu kita minimalis ya. Nah, sekarang kita sudah banyak mahasiswanya. Alhamdulillah nih kita udah 4.500 mahasiswa UNWIM saat ini untuk semua fakultas. Nah itu memang dirasakan perlu adanya seorang Wakil Rektor 3 yang membantu tugas dan pekerjaan seluruh kegiatan di UNWIM ini, membantu Pak Rektor. Oke, baik. Mungkin ada research people yang belum tahu ya, Wakil Rektor 1 itu urusannya adalah, sebentar kok saya lupa Wakil Rektor 1. Akademik. Oh, akademik ya. Ya. Mungkin research people ada yang belum tahu bahwa Wakil Rektor 1 itu membawahi atau mengurusi urusan akademik ya. Lalu Wakil Rektor 2 untuk finance atau keuangan dan juga SDM. Kalau Wakil Rektor 3 adalah kemahasiswaan dan juga alumni ya Bu ya. Ya. Salah satunya seperti itu.
Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit apa visi dan misi dari Wakil Rektor 3, terutama dalam hal penelitian Bu. Apakah ada keterkaitannya gitu seperti itu? Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke. Untuk visi dan misi itu sesuai dengan visi dan misi UNWIM bahwa kita akan menjadi salah satu universitas yang termaju nanti di Indonesia bahkan di dunia ya. Tahun 2048 insya Allah ya. Insya Allah. Itu mudah-mudahan tercapai dan salah satunya adalah sebagai alumni nantinya para mahasiswa UNWIM itu harus bisa ikut memajukan UNWIM, membawa nama baik UNWIM kemanapun mereka alumni ini menyebar ke seluruh dunia ya. Itu mereka tetap harus bisa bawa dan bantu kita untuk melakukan riset bersama. I see. Ya. Karena penting riset bersama, karena kalau kita riset itu penelitian itu tidak kita lakukan hanya sendiri-sendiri itu tidak bermanfaat. Kan mohon maaf nih Kang Bayu. Biasanya kalau kita penelitian itu kadang-kadang kita laporannya jadi ganjel pintu ya. Gitu. Artinya kita tidak diimplementasikan. Oh iya. Cuma jadi itu aja gitu ya, karya aja gitu. Jadi karya tapi tidak ada implementasinya. I see. Sebagai salah satu contoh, saat ini saya berkecimpung karena saya seorang dokter serangga ilmu hama. Jadi saya spesialis. Saya lagi meneliti 3 tahun terakhir ini tentang hama gudang. Hama gudang, oh menarik. Jadi khusus ini hama gudang. Jadi ternyata hama-hama ini selain mengurangi produktivitas dari hasil-hasil produk pertanian yang kita simpan di gudang, contohnya misalnya ada beras, ada kacang-kacangan, kacang kedelai, jagung dan lain sebagainya, itu ternyata tidak lepas dari serangan hama. Nah, menarik. Jadi saya risetnya di mempertahankan ini bagaimana agar supaya produk-produk pertanian yang disimpan oleh baik masyarakat atau di pertokoan itu terhindar oleh serangan hama. Satunya adalah saya melakukan penelitian dengan memanfaatkan insektisida nabati. Jadi insek itu adalah serangga, insekta. Jadi insektisida itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan serangga. Jadi ini khusus untuk serangga yang spesifik menyerang pada tanaman-tanaman atau hasil-hasil produk pertanian yang disimpan di gudang. Ya. Oke. Wah, itu luar biasa sekali penelitiannya. Dan bagaimana Ibu tadi seperti Ibu katakan melibatkan alumni ya untuk penelitian tersebut. Langkah-langkahnya seperti apa Bu kira-kira? Untuk riset yang sudah saya lakukan sebetulnya alumni belum saya libatkan. Ya karena kalau melibatkan alumni itu kita harus bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah. Dan ini barangkali target kita yang akan datang dengan LRPM. Karena kita sudah mengadakan MOU dengan dinas-dinas di bawah provinsi. Nah itu barangkali juga ini kita bisa melakukan kolaborasi dengan dinas-dinas pertanian. Khususnya untuk pengendalian hama. Ini yang perlu saya akan saya coba meritis kembali bagaimana dinas-dinas ataupun dunia usaha lain yang memang berkecimpung di dalam produk-produk hasil pertanian khususnya yang disimpan. Nah, barangkali kita bisa berkolaborasi untuk mempertahankan mutu dari produk yang kita simpan dari serangan OPT maupun dari serangan serangga hama. Dan tentunya kalau misalnya sekarang ini kan harus produk-produk untuk mengendalikan OPT itu kan harus yang selain sustainable juga aman bagi manusia. Oh iya betul, karena dimakan ya. Ya, tidak boleh menggunakan bahan-bahan kimia yang sintetik, tetapi harus menuju ke bahan-bahan kimia yang mudah terurai dan tidak berefek negatif kepada manusia. Dan ini merupakan salah satu contoh bahwa kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita, terutama itu untuk sebagai obat yang ampuh untuk mengendalikan OPT. Nah ini ajakan kita bareng-bareng nih untuk para instansi nih. Yuk kita kolaborasi bareng nih. Kolaborasi bareng. Apakah nanti dari hasil penelitian para instansi terkait yang memang ada, misalnya dari dinas karantina atau dari lembaga-lembaga penelitian khusus untuk tentang insekta, itu bisa kita ajak berkolaborasi. Ini merupakan salah satu target daripada kami di LPPM. Oke, baik. Kat, berapa lama lagi waktunya?
7 menit, oh masih lama ya. Oke. Oke, wah menarik sekali penelitian yang sudah dilakukan oleh Ibu Eli dan juga ajakan untuk kolaborasi ya Bu ya, kepada para instansi yang juga mungkin nanti melibatkan alumni, karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, alumni Universitas Winaya Mukti banyak berkecimpung di instansi pemerintahan ya Bu ya? Betul, Oke. itu dari dulu Kang. Dari dulu, oh ya betul. Dari alumni APT itu sampai sekarang itu semua rata-rata di kedinasan diterimanya ya. Jadi ini patut kita berbangga nih, alumni kita banyak yang di kedinasan sebagai rata-rata sebagai ASN. Nah ini yang perlu membantu kita barangkali ya. Betul. Ada riset, ada penelitian bersama. Nah kami tolong diajak. Tapi tidak terbatas hanya pada hama saja ya kan ya. Iya banyak yang lain. Betul. Semua bidang nih, tidak hanya pertanian barangkali betul. Ekonomi juga atau di teknik juga barangkali di kehutanan juga kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Betul. Yang tadi dimention oleh Ibu Dr. Eli hanya contoh saja mungkin ya Bu ya. Salah satu contoh. Baik, LPPM Universitas Winaya Mukti akan mendirikan yang namanya pusat studi ya Bu ya. Jadi di pusat studi itu akan ada keunggulan dari masing-masing fakultas, misalkan contohnya di Fakultas Pertanian itu anggrek misalkannya yang dipimpin oleh Pak Romiadi, lalu ekoenzim yang dipimpin oleh Profesor Tintur Muktini. Harapan Ibu sebagai Wakil Rektor 3 bagaimana untuk pusat studi ini? Mangga Ibu. Oh keren dong nih, harus ada pusat studi ya. Karena kita punya 6 guru besar Kak. I see, ya betul sekali. Fakultas Pertanian kita punya 6 guru besar. Ini harus bisa saling berkolaborasi, terutama untuk para guru besar bisa merangkul para dosen muda untuk mulai melakukan riset bersama. Tidak hanya tadi pada anggrek ya, pada hama atau pokoknya semua bidang bisa kita saling berkolaborasi. Dan saya berharap dengan adanya guru besar ini kita bisa saling memberikan transfer ilmu pengetahuan. Bagaimana cara kita untuk melakukan penelitian, mendapatkan hibah penelitian, kemudian kerjasama yang lainnya, baik itu sebagai tim ahli maupun bisa sebagai nanti narasumber kalau ada seminar dan lain sebagainya. Pusat studi inilah yang harus bisa sebagai promotor ya sebagai untuk mengajak bersama-sama para dosen, terutama Fakultas Pertanian, karena saya di bawah pertanian, ini untuk kita maju bersama-sama untuk memajukan bidang pertanian khususnya. Oke, wah terima kasih harapannya Ibu Eli. Mohon mudah-mudahan harapan tersebut bisa terwujud ya dalam waktu dekat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, for your information, research people, setiap produksi setiap video yang diproduksi oleh podcast LPPM Unwim ini suka ada Bapak Ketua ceritanya gitu ya. Ya, for your information, research people, setiap video yang diproduksi oleh podcast LPPM Unwim ini, Pak Ketua LPPM Bapak Dr. Safril Janizar itu suka ada di belakang kamera ya. Jadi entah kenapa beliau tidak mau on cam ya seperti itu. Nah, Bu Eli, apa harapan dari Ibu Eli untuk LPPM ya, wabil khusus untuk Pak Ketua? Mangga silakan. Ini Pak Ketuanya pengennya di belakang layar terus ya. Iya betul sekali. Profil yang bagus tuh, hanya mendukung di belakang ya, nggak mau ditampilkan. Nah ini saya betul-betul kagum dengan kerjasama yang sudah dilakukan selama ini, karena kebetulan Pak Sapril juga ada di bawah saya di bidang saya. Jadi saya hanya satu kata, teruskan. Oke. Saja ya, teruskan, dan cita-cita kita untuk mencapai yang terbaik, ya, terutama dalam riset, dan hibah-hibahnya mudah-mudahan ini bisa mendorong terutama bagi para dosen muda. Satu dosen muda punya kewajiban untuk menaikkan jabatan fungsionalnya secepatnya, terutama minimal 2 tahun itu sudah naik jabatan. Satu-satunya naik jabatan itu bisa dilakukan yang paling utama itu adalah penelitian. Betul sekali. Itu nilai yang paling besar dari setiap kita mau kenaikan jabatan. Penelitian tidak bisa kita lakukan sendiri. I see. Tapi harus saling berkolaborasi. Artinya dengan sesama dosen dari berbagai bidang ilmu itu perlu dilakukan kolaborasi. Dan kolaborasi ini kalau punya ide, kalau punya
ingin penelitian apapun itu silakan kolaborasi dengan LPPM. Tentunya LPPM akan dengan sangat terbuka untuk membantu, apakah itu penelitian mandiri, ataukah itu penelitian secara bersama-sama, ataupun penelitian dengan hibah yang disediakan oleh pemerintah dari Kemenristek, ataupun apapun itu, barangkali juga bisa penelitian dengan dunia usaha maupun dunia industri, kenapa tidak? LPPM pasti akan membantu. Saya yakin Pak Sapril pasti akan setuju nih ya dengan membantu untuk mendorong. Karena nilai di Tridharma Perguruan Tinggi itu riset yang paling penting. Dan setelah ada riset tentunya harus menulis. Oke, publikasi ya Bu ya. Publikasi dan kita sudah punya nih berbagai macam jurnal-jurnal yang sudah terindeks ya. Sudah terindeks ya, terindeks di kementerian. Nah ini sudah bisa kita manfaatkan, mudah-mudahan juga ini bisa menaikkan peringkat kita pada LPPM ya. Dan jangan lupa nih untuk para dosen, ayo kita ikuti seminar-seminar internasional nih. Ini yang saya kurang melihat nih, kayaknya takut banget ya kalau mau seminar internasional nih Pak Bayu nih. Padahal ya memang satu biaya mahal ya Pak ya, tapi barangkali bisa diajukan kepada Pak Dr. Sapril. Kalau misalnya kita mau ikut seminar internasional, kenapa tidak? Ya karena itu juga poinnya amat sangat besar. Dan juga kita tingkatkan dari jurnal nasional menjadi jurnal internasional yang mempunyai nilai Scopus yang nilainya paling tinggi. Pasti LPPM akan mendukung nih Ibu dan Bapak semua nih ya. Baik. Wah itu sekaligus ajakan nih kepada para dosen Universitas Winaya Mukti, wabil khusus untuk para dosen muda ya Bu ya. Mangga silakan. Jikalau ingin publikasi atau melakukan pengabdian kepada masyarakat, LPPM Universitas Winaya Mukti siap untuk membantu. Seperti itu mungkin ya Bu ya? Yes. Alright. Baik, wah sayang sekali kita sudah berada di penghujung video ya Bu ya. Maunya sih kita nongkrong berjam-jam gitu. Karena ini suasananya sudah cair. Tapi kopinya nggak ada ya? Kopinya nggak ada. Tapi mohon maaf ini kita sudah berada di penghujung video. So research people, tiba saatnya kita berada di ujung video. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Dr. Eli atas waktu dan kesempatannya. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat dan juga tetap semangat. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone. Thank you.